Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, yaitu Dava SG 24. Okay, how are you everybody? I hope you everything is okay. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan how many and how much, the use of how many and how much. Sebetulnya materi ini adalah materi untuk kelas 7 SMP ya. Jadi nanti akan saya jelaskan materi ini secara struktur. Oke, kita mulai. How many, how much. Bacanya hati-hati. How many, how much. Meaning, artinya adalah berapa banyak. Jadi how many, how much, the same meaning, memiliki arti yang sama. Oke, how many yang artinya berapa banyak tadi, ini digunakan untuk menanyakan jumlah benda pada countable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Ini untuk how many. How much, nah ini how much, ini ketutupan dengan saya ya. How much itu digunakan untuk menanyakan berapa jumlah atau berapa banyak uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi ini perbedaan antara how many sama how much. Intinya how many adalah untuk menanyakan kata benda yang dapat dihitung, kalau how much kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, next. Before we continue, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu contoh kata-kata atau contoh kata benda, baik itu countable noun atau uncountable noun. Contoh kata benda yang dapat dihitung. Nih ya, ada tables, ada ruler, ada books, ada chair, ada pencil. Uncountable noun. The example: rice, water, coffee, tea, ink. Perhatikan perbedaan antara countable noun and uncountable noun, kata benda yang dapat dihitung dengan yang tidak dapat dihitung. Please. Tables, perhatikan ya, tables itu belakangnya dikasih S. Karena apa? Mejanya ini lebih dari satu. Jadi kalau kata benda yang dapat dihitung atau countable noun itu kalau lebih dari satu, belakangnya harus ditambah S. Tergantung kata bendanya. Ada yang ditambah ES. Contohnya misalnya box menjadi boxes, terus brush menjadi brushes, dress menjadi dresses. Itu perhatikan. Oke, untuk uncountable noun itu tidak boleh ditambah S atau ES. Karena apa? Karena ini adalah kata yang tidak dapat dihitung. Jadi masih banyak lagi ya contoh kata benda yang tidak dapat dihitung. Ada sugar, ada milk, ada pepper, dan sebagainya. Oke, we will continue. Kita akan lanjutkan. Berikutnya yaitu ini structure. Bagaimana strukturnya kalau kita mau membuat kalimat tanya dengan menggunakan how many? Yaitu ini polanya ya. Yang pertama adalah how many, terus countable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, terus ada does or do ya, auxiliary ini ya, kata kerja bantu, terus subject, baru verb one. Ini harus urut ya. Jadi ada how many, after how many countable noun, does, do, subject, verb one. For example, how many tables do you buy? Berapa banyak meja yang kamu beli? Perhatikan,
many tables. Ini harus ada S-nya, tidak boleh how many table, tidak boleh, harus ditambah S. Karena apa? Lebih dari satu, dan ini adalah countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Terus di sini ada buy, ini sebagai verb ya, jadi kata kerja bentuk pertama. Jadi after subject, ini pakai do. Kenapa pakai do? Karena ini subjeknya lebih dari satu. Oke, next example. How many books does he have? Berapa banyak buku yang dia miliki? Perhatikan, ini menggunakan does karena apa? Subjeknya ini tunggal. Ya, ini contoh daripada how many ya. Jadi contoh kalimatannya ketika kita menggunakan how many dan yang ditanyakan adalah countable noun. Oke, next, how much. How much uncountable noun does do subject verb 1. Example, how much tea do you drink? How much rice does your mother cook? Nah, ini bedanya. Tea adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Rice kata benda yang tidak dapat dihitung. Maka kita menggunakan how much. Terus sama ini ya, pakai do because you, does, dan sebagainya. This is the example about the question sentence if we use how many and how much. Oke, jadi harus tahu perbedaannya ya. Perbedaannya harus paham betul ketika dalam penggunaan do does dalam kalimat tanya itu harus dilihat subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, kita harus menggunakan does. Jadi subjek tunggal itu contohnya she, he, it, the name of people, nama orang, misalnya Mr. John, Mr. Alex, ya, Mr. Didi. Nah, itu kita menggunakan does. Kalau do itu subjeknya lebih dari satu ya. Contohnya misalnya Dewi Ayu, they, we, I, you, atau you and I, atau my father and my sister, atau Mr. John and Mr. Robert. Nah, itu lebih dari satu. Okay, this is the structure about how many and how much. If we want to ask about the noun, ya. Kalau kita mau menanyakan tentang jumlah kata benda. Okay, everybody, I keep you about the exercises. Ini akan saya beri latihan soal. Perintahnya yaitu write into English, tulislah ke dalam bahasa Inggris dengan berdasarkan structure yang saya jelaskan tadi. Number 1, berapa banyak meja yang mereka miliki. Number 2, berapa banyak kopi yang ayah minum. Number 3, berapa banyak nasi yang ibu makan. And number 4, berapa banyak tas yang dia miliki. And number 5, berapa banyak minyak yang bibiku jual. Okay, everybody, I think enough, and I hope you understand about the material I just explained for you. Saya harap paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan jangan lupa ini nanti dikerjakan ya, latihan soal dikerjakan berdasarkan teori yang sudah saya ajarkan tadi. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dengan video pembelajaran berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.